Mantap, Vladimir Putin bantu Houthi Yaman habisi pasukan Inggris dan Zionis di Laut Merah. وتحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية. Houthi diketahui tengah bersitegang dengan Amerika, Inggris hingga Israel. Maka dari itu, yang terbaru Rusia siap mengirimkan pasukan dan mempersenjatai Houthi dengan senjata canggih beruang merah untuk membombardir pasukan Inggris, Amerika Serikat, Zionis di Laut Merah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya didesak warganya untuk mempersenjatai Houthi Yaman yang tengah bersitegang dengan Inggris dan Amerika di kawasan Laut Merah. Desakan pada Vladimir Putin itu diungkap oleh sebuah majalah lokal Rusia, Pravda.ru. Dalam laporannya disebutkan bahwa sejumlah pihak kini tengah berupaya membujuk Putin untuk mengirimkan persenjataan seperti MiG-31 atau pesawat Tu-22M2 garing Tu-22M2M guna membantu Houthi dalam menghadapi eskalasi perang. Bukan tanpa alasan, desakan tersebut dilontarkan warga Rusia sebagai bentuk balas dendam atas tindakan Inggris yang beberapa waktu lalu membantu Ukraina memasok rudal jelajah untuk melancarkan serangan ke kapal perang Rusia Ropucha Novocherkassk pada 26 Desember lalu. Alasan itu yang mendorong warga Rusia untuk melakukan serangan balasan ke Inggris. Amerika menilai bahwa Putin diam-diam mulai bersekutu dengan pemberontak Iran untuk menghancurkan Inggris. Dugaan tersebut diperkuat setelah beberapa waktu lalu Houthi Yaman memberikan perlakuan istimewa kepada kapal dagang Rusia, di mana kapal asal negara pimpinan Vladimir Putin itu dibebaskan untuk melintas di Laut Merah tanpa ada serangan satupun. Bahkan baru-baru ini Putin memberikan isyarat bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan Rusia memberikan uang dan juga senjata kepada kelompok militan Hamas. Dahsyatnya serangan beruntun milisi Houthi, Israel terpukul telak. Para pasukan kocar-kacir kabur dari pertempuran. Angkatan bersenjata Yaman dikabarkan kembali menyerang wilayah Israel. Informasi aksi militer Yaman disebar sejumlah media Israel pada Kamis kemarin. Sirene peringatan serangan udara berbunyi keras di daerah Eliat yang terletak di wilayah selatan Israel. Menurut pasukan pertahanan Israel atau IDF, terjadi serangan rudal jelajah di wilayah selatan. Akan tetapi dalam pernyataannya, juga militer Israel menyebut tidak ada infiltrasi di Eliat. Sejumlah pihak meyakini jika rudal yang ditembakkan militer Yaman telah ditembak jatuh sistem pertahanan udara Israel. Infiltrasi ke wilayah Israel yang tidak teridentifikasi itu, bunyi pernyataan pasukan pertahanan Israel dikutip FIFA militer dari Al-Mayadin. Dalam laporan yang dilansir FIFA militer dari Mehr News Agency, militer Yaman kembali menegaskan sikapnya yang akan terus menyerang Israel selama invasi di Palestina masih berlangsung. Serangan militer Yaman terjadi kurang dari sepekan setelah milisi Houthi membajak kapal kargo Galaxy Leader berbendera Panama di perairan Laut Merah. Juru bicara Houthi, Brigade Jenderal Yahya Sari mengatakan jika pembajakan kapal adalah balasan terhadap agresi militer Israel di Gaza dan tepi barat. Hingga saat ini pasukan pimpinan Abdul Malik Al-Houthi belum membebaskan kapal kargo Israel bersama dengan 25 anak buah kapal. Pasca pembajakan, Amerika Serikat mengancam akan memasukkan kelompok Houthi ke dalam daftar organisasi teroris global. Diketahui Houthi Yaman sejak awal mendukung Palestina dan menembakkan ribuan rudal langsung ke pasukan Israel atas balasannya yang dilakukan Israel pada sipil Palestina.
Pegawai Kementerian Keuangan Israel telah merekomendasikan penutupan sejumlah kementerian termasuk Kementerian Urusan Diaspora dan juga Pemberantasan Antisemitisme. Itu dilakukan untuk mengalokasikan dana buat mendukung agresi Israel di jalur Gaza yang terkepung, seperti dilaporkan Yerusalem Post. Menurut surat kabar tersebut, Kementerian Urusan Diaspora dan juga Pemberantasan Antisemitisme bertanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat hubungan antara Israel dan juga komunitas Yahudi di seluruh dunia. Keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan juga negara Israel. Tambah laporan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor. Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrim kanan, Bezalel Smotrich, diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah minggu depan untuk mendapatkan persetujuan. Dan hal itu diperkirakan akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu. Hal ini terjadi ketika penasihat hukum pemerintah Gali Baharaf Miara memutuskan bahwa dana koalisi yang tidak terkait dengan perang akan dibekukan. Menurut surat kabar Israel, staf Kementerian Keuangan mengusulkan penutupan Kementerian Urusan Diaspora serta Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan Pemukiman dan Misi Nasional, Kerjasama Regional dan juga Kesetaraan Sosial. Seperti diketahui, sejak 7 Oktober Federasi Yahudi Amerika Utara telah mengumpulkan 638 juta dolar Amerika Serikat. Tentara Israel juga mengadakan penggalangan dana di Amerika Serikat dan mengumpulkan hampir 10 juta dolar Amerika. Awal bulan ini, surat kabar keuangan Kalkalis melaporkan bahwa biaya serangan Israel di Gaza akan menelan biaya 51 miliar dolar Amerika. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rencana Partai Republik untuk memberikan bantuan militer sebesar 14,5 miliar dolar Amerika kepada Israel, yang akan didanai oleh pemotongan Internal Revenue Service. Paket tersebut mencakup 4 miliar dolar untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal dan peralatan militer Iron Dome dan juga David Sling. Meskipun Senat dan Gedung Putin didesak untuk segera menyetujui RUU tersebut, hal ini belum terjadi. Namun inilah tanda krisis di Israel akibat melawan militan Palestina.